Halo kalian semua, saya Teguh dan saya bersama FMR, Framuda Revolusioner, sebuah organisasi yang memperjuangkan revolusi sosialis. Ya, kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa disebut sebagai Omnibus Law. Ya, saya akan membahas tentang apa itu Undang-Undang Cipta Kerja, semua kontroversi yang mengelilingi undang-undang ini, bagaimana masyarakat bergerak bersama untuk melawan undang-undang ini, dan apa yang bisa kita pelajari dari perlawanan masyarakat ini. Ya, jadi Undang-Undang Cipta Kerja adalah bagian dari Undang-Undang Sapu Jagat yang pertama kali dibahas oleh Presiden pada saat pelantikannya pada 20 Oktober 2019. Sehingga undang-undang ini juga disebut sebagai Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang ini tanpa henti menuai kontroversi. Berbagai kritik yang muncul diantaranya adalah kurangnya transparansi dalam proses pembuatan dan isi undang-undang yang memudahkan terbentuknya oligarki dan lebih menguntungkan investor dibandingkan dengan kelas pekerja. Argumen yang paling sering muncul adalah draft dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sulit diakses oleh publik dan munculnya beberapa versi dari draft tersebut yang menyebabkan masyarakat mengalami kebingungan dalam mengkaji draft tersebut. Beberapa pengamat juga mengatakan proses pembuatan undang-undang ini terkesan terburu-buru dan tidak demokratis, dengan jadwal rapat yang tidak wajar dan dokumentasi resmi yang dianggap tidak cukup. Pusat Kajian Anti Korupsi UGM menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan wewenang yang terlalu besar terhadap Presiden melalui peraturan pemerintah dan menciptakan sentralisasi pemerintah yang rawan akan korupsi karena pengawasan akan semakin minim. Video pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang viral karena ada seorang anggota DPR yang melakukan walkout menjadi bukti nyata akan sifat non-demokratis dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan draft terakhir dari Undang-Undang Cipta Kerja yang didapatkan dari media massa, sangat jelas bahwa ada beberapa pasal yang merugikan kaum buruh dan menguntungkan pengusaha dan investor, seperti pasal 81 ayat 22 yang memperpanjang batas maksimum lembur, ayat 23 yang menghapus peraturan libur 2 hari dalam seminggu, ayat 27 dan ayat 33 yang menghapus larangan kepada pengusaha untuk membayar upah di bawah standar minimum dan menghapus denda membayar upah. Selain itu juga ada pasal yang berpotensi untuk memperburuk kerusakan lingkungan seperti pasal 22 ayat 8, 9, dan 10 yang menghapus peran Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan sebagai wakil dari masyarakat. Pasal 36 ayat 2 juga mengubah ketentuan luas hutan yang harus dipertahankan, yang sebelumnya menjadi 30% menjadi sesuatu yang diatur dalam peraturan pemerintah, sebuah bukti dari sentralisasi pemerintahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan proses pembuatan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang mencurigakan, sudah sewajarnya untuk publik menjadi curiga terhadap pihak yang terlibat dalam proses ini. Setelah dilakukan riset, akhirnya kelompok Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia berhasil menemukan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki asosiasi dengan bisnis tambang dan energi kotor, mulai dari Panja, Panitia Kerja, Satgas, Satuan Tugas, pimpinan DPR, dan bahkan beberapa menteri terkait. Dengan membaca penemuan ini, sudah jelas pemerintah saat ini tidak berada dalam sisi rakyat. Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat menguntungkan pengusaha dan investor, namun menyengsarakan kaum buruh. Undang-Undang Cipta Kerja memang memiliki potensi untuk meningkatkan kuantitas lapangan kerja, namun juga semakin memperburuk kualitas lapangan kerja, dengan perbandingan antara usaha dengan upah yang semakin tidak sebanding. Pada saat pembuatan video ini, momen terpanas dari demonstrasi melawan Undang-Undang Cipta Kerja adalah pada 8 Oktober yang didominasi oleh kaum muda yang bergerak secara tiba-tiba dan penuh emosi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di berbagai kota. Pemerintah menggunakan ketidaktahuan masyarakat sebagai senjata, menyebutkan bahwa tidak pantas untuk melakukan demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja tanpa mengetahui isinya. Selain itu, semua kritik yang muncul terhadap pemerintah disebut sebagai dampak dari hoax yang bermunculan. Dengan draft yang sulit diakses warga, halaman dari draft itu sendiri yang mencapai 1000 halaman mustahil untuk memahami undang-undang ini dengan detail.
Namun, satu hal yang masyarakat tahu dari proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja selama ini, pemerintah Indonesia telah bersikap non-demokratis dan lebih mementingkan pengusaha dan investor dibanding rakyatnya sendiri. Dan ini saja sudah cukup, terutama bagi kaum muda. Kelompok kaum muda yang sebelumnya menjauh dari politik pun turut membantu, seperti fans K-pop, dan bahkan pekerja seks yang menjadi simpanan dari anggota DPR. Pada saat gejolak masyarakat yang memanas, pemimpin dari serikat buruh seperti KSPI, KSPSI, dan KSPSI justru memprioritaskan jalur damai dengan melakukan lobby dan negosiasi terhadap pemerintah, yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil dan justru berhasil mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Investor asing juga mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja. Reuters pada 6 Oktober 2020 mengabarkan bahwa 35 investor yang memegang dana sebesar 4,1 triliun US dollar membuat surat terbuka yang berisi keresahan mereka terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Pelajaran penting yang bisa diambil untuk ke depan adalah serikat buruh harus bisa bertindak lebih agresif dengan mengorganisir pemogokan ketika tuntutan mereka tidak ditanggapi pemerintah. Lobby dan negosiasi dengan pemerintah hanya dilakukan ketika kita telah melakukan aksi langsung, karena ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyerah. Kaum muda dan mahasiswa juga harus bersatu dalam organisasi pelajar secara daerah dan nasional, serta terhubung dengan serikat buruh. Selain itu, mempertajam pengetahuan dengan teori revolusioner juga menjadi tindakan penting untuk memahami apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Organisasi sangat penting dalam perlawanan karena dengan demikian kekuatan dan tujuan bisa disatukan. Dengan semangat yang membara yang digabungkan dengan persatuan yang terorganisir serta teori revolusioner, maka masyarakat bisa memiliki kekuatan yang melebihi pemerintah. Karena pada akhirnya masyarakat itulah yang menjalankan roda perekonomian. Dari sini saya mengajak para penonton untuk bergabung dengan FMR. FMR menyadari bahwa untuk mencapai sosialisme dibutuhkan organisasi revolusioner. Dan dengan demikian, FMR berfokus pada pembelajaran teori revolusioner dan juga penerapannya. Pada tahun ini, FMR terus berkembang seiring dengan masyarakat yang sadar bahwa kondisi hidup semakin sulit, membuat perubahan untuk lepas dari kapitalisme semakin penting. Ya, cukup sekian dari saya mengenai penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga kalian semua bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Ya, sekali lagi saya memohon kalian semua untuk bergabung dengan FMR jika kalian tertarik dengan perjuangan mencapai sosialisme. Ya, saya Teguh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.